atau jangkauan keluar. Dan jangkauan keluar ya teknik-teknik bagaimana kita harus mengajar. Ketika kita sudah punya teman atau sahabat yang ingin untuk belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, maka disinilah waktunya untuk kita sama-sama kita mulai dari mana. Dan pada sore hari ini pendeta ada, ketua jemaat ada, kita akan membahas tentang hari Sabat. Jadi kita mulai dari mana? Kalau kita mau penginjilan untuk hari Sabat, kita mulai awalnya dari mana? Mungkin silakan pendeta atau pendeta dulu ya. Nanti kalau kita sama-sama bagaimana teknik untuk secara praktis saja untuk bagaimana kita harus mengajar. Karena waktu yang di akhir zaman ini kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, tetapi Tuhan juga menginginkan supaya penginjilan itu jalan. Dan biarlah pada sore hari ini kita diberikan pembekalan untuk bisa menjangkau siapapun yang kita temui. Mungkin itu silakan kepada pendeta dulu. Oke, selamat sore. Selamat sore. Saya mau katakan bahwa kelompok kecil itu bukan utamanya. Kita datang bukan untuk cuma mau belajar kita. Ada step by step yang harus kita lakukan untuk menarik simpati dari orang-orang luar, kemudian datang tergerak hati dan mereka boleh senang ada di dalam kelompok ini. Karena tidak mungkin saya baru kenal dengan Bapak Wonata, hukum keempat ingatlah dan teruskanlah hari Sabat. Bukan demikian. Tetapi kelompok kecil itu ada step-step yang perlu kita terapkan nanti. Saya tidak tahu awal dibentuknya kelompok kecil ini apakah ada seminar dulu. Ada pendeta, sudah seminarnya sudah berulang-ulang kali. Tetapi apakah dilakukan hal-hal apa? Karena saya sudah beberapa daerah saya tempati dan jawaban yang paling sering saya dengar adalah dalam kegiatan itu membuat orang-orang bosan. Kenapa? Tidak ada hal-hal yang lain, hanya itu saja yang dibuat. Barangkali datang, buka Alkitab, selesai pulang. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa membuat kita lakukan adalah sebagaimana ketika Yesus melayani di dunia ini. Apa yang Yesus buat yang pertama? Ya, dia mulai bergaul dulu, mencari teman, dia berkenalan, dia mulai mencari empati, simpati. Ketika dia berhasil untuk memenangkan hal itu, maka dia mulai membawa atau merangkul pelan-pelan. Ketika dia mulai bebas akrab, maka dia akan bilang follow me atau ikutlah aku. Saya punya pengalaman begini sebelum masuk ke permintaan. Ketika saya berkuliah, saya ini tidak ada karunia untuk saya mengajar simpatisan kemudian mau dibaptis. Saya tidak ada karunia. Tetapi yang saya lakukan, yang saya terapkan bagi pribadi saya adalah saya hanya beritakan dan berdoa pribadi di rumah, kemudian biarkan roh itu yang bekerja kepada dia. Dan puji Tuhan setelah 1 tahun kurang lebih, tanpa saya panggil, tanpa saya buat panggilan baptisan, dia sudah selesai kuliah, dia datang kembali ke kampus, pendeta saya mau dibaptis. Lihat itu. Ya. Jangan pernah berfokus bahwa saya mau ajar dia secepatnya semungkin supaya saya ada dapat target. Tidak. Karena saya memiliki pengalaman ketika saya ada di Tambrau. Kadang-kadang orang dibaptis karena masalah emosional saja. Ketika dibawa di dalam kelompok, diajar, dipacu, sementara emosionalnya itu ada, dia mulai merasa, oh Tuhan benar, dia dibaptis. Maka setelah itu
dia keluar tidak menemukan teman di dalam gereja 5-7 orang dalam jangka 7 bulan, 6 bulan, maka dia akan keluar lewat pintu belakang, hilang dari dalam gereja. Saya mau pesan kelompok di sini bahwa ketika ada simpatisan dan perhasil untuk dimenangkan, bukan sampai di situ kita punya tugas, tetapi selanjutnya adalah pemeliharaan. Saya suka dengan ketika manusia diciptakan di dalam komunitas. Kelompok pertama yang ada di dunia ini siapa? Komunitas pertama yang ada di dunia ini pertama kali siapa? Tuhan. Ketika dia menciptakan dalam komunitas, manusia diciptakan untuk hidup menggambarkan akan gambaran image daripada Tuhan di dalam komunitas. Tetapi saya ada materi tapi sayangnya bahasa Inggris. Ya. Dia katakan begini, humanity created in the image of God can reflect that image only komunitas. Ketika Tuhan menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa Allah, gambar dan rupa Allah itu direfleksikan di dalam komunitas, bukan di dalam, dikatakan not in isolation. Bagaimana isolasi? Bukan di dalam tempat-tempat tersendiri, tempat-tempat yang tersembunyi, tetapi gambaran daripada Tuhan direfleksikan atau dipancarkan dari komunitas yang ada. Tetapi sayang sekali saudara-saudara, oleh karena fig leaf dalam arah ya, yang kemudian ketika berdosa maka mereka menggunakan dalam arah, dan disitulah muncullah dosa, sehingga karena dosa membuat manusia ini harus terbuang dari dalam komunitas yang ada. Sebenarnya Tuhan sudah bentuk mereka hidup di dalam kedamaian. Kemudian ketika ada dosa maka Tuhan datang mereconcile atau mendamaikan, mengadakan pendamaian kepada dosa itu dan manusia. Oleh karena apa? Ketika manusia itu berdosa maka mereka hidup dalam keberdosaan, hilang dari komunitas. Mereka hilang dari komunitas Allah dan sesama dalam gereja. Maka small group itu kembali untuk restorasi image Allah yang telah hilang itu untuk dikembalikan di dalam kelompok. Kita mau belajar dari hari Sabat. Sederhana saja. Jangan terlalu berpikir jauh-jauh. Ibu Dewi pernah orang bertanya sesuatu tentang hari Sabat dari denominasi di luar, atau pernah mereka memberikan sanggahan-sanggahan, kalimat-kalimat fiktif. Apa itu hari Sabat? Untuk siapa itu hari Sabat? Apa?
jauh. Iya. Menerima. Ingat bahwa kita ini telah direkonsile, diperdamaikan antara dunia, dosa, dan Allah. Ketika kita telah diperdamaikan, maka ketika manusia dibentuk di dalam komunitas, maka untuk dipulihkan kembali kita perlu untuk ada di dalam komunitas yang sama. Ya, ada banyak contoh di dalam Keluaran pasal. Ya. Keluaran pasal 18. Di sana ketika Musa tidak bisa lagi memimpin sendiri, apa yang dia buat? Dia panggil beberapa tua-tua untuk menolong dia memimpin.